satu dua. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampos banget Pak. Kena ketan kali ya. Udah cukup besar cukup. Kena ketan jadi mampet. Saya ulangin sekali lagi ya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya besok gusuran tanah 1 miliar. Tanah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa badrid duja wa syamsid duha wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadratal ajilla sadatil ulama wa masyayikhil kurama, wabil akhas yang sama kita muliakan dan kita doakan guru kita Kiai Haji Sa'id Ramli. Kita doain tawalallahu umrah wa nafa'a ilmah wa kathara amsalah. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dipanjangkan Allah, dan diberikan kepanjangan umur untuk mendampingi kita semua jamaahnya. Al-Mukarram akhina fillah walillah Ustaz Zulham Al-Mukarram sahibul fadilah pembawa acara, Al-Mukarram Ustaz Maulana, dan para orang tua, wabil akhas sahibul hajat yakni Bapak RT Nabri dan Ibu Wiwi. Mudah-mudahan hajatnya hasil maksud dan apa yang dicita-citakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil akhos acara walimah, mudah-mudahan biar berkah rezekinya, biar penter cuacanya, biar berkah cita-citanya, dan yang menikah biar tambah banyak rezeki dan anak-anaknya. Amin ya rabbal. Berapa? 12 atau berapa rangkanya? Sallu ala Muhammad. Jamaah sekalian, kata protokol ngaji, ya kita niatin ngaji aja biar berkah dah. Ngaji itu bukan ngasah biji, bukan. Ada yang bilang ngaji ngasah biji, ngadu cincin diadu-adu ya. Ngaji itu kita niat mencari berkahnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam makalah hikamnya, beliau mengutip kalimat yang sangat saya suka. Makalah inilah yang paling saya senang yang pernah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Maka lillahi yabqa wa yadum. Apa-apa yang dilakukan karena Allah yabqa wa yadum, maka pekerjaan itu akan awet dan akan langgeng, insya. Pekerjaan apa saja kita niatkan karena Allah, semuanya akan lancar, semuanya akan langgeng. Begitu juga wabil khusus acara
pernikahan yang besok akan dilangsungkan antara Mpok Wina dan Abang Hisam. Ya, ini saya kenal dua-duanya ini. Ya, ya. Ini rombongan calon besannya rada jauh ini, ngintip. Ya. Maka jamaah sekalian, Abang Hisam dan Mpok Wina, ya Mbak Wina, tanamkan pernikahan ini untuk menyempurnakan agama. Terlebih yang udah pada nikah, buktikan kesempurnaan agama kita. Betul apa betul? Kata Rasulullah, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Kalau seorang hamba nikah, faqad istakmala nisfaddin, maka telah sempurnalah setengah daripada agamanya. Jadi orang kalau belum kawin, mengapa nggak boleh jadi imam, nggak boleh memimpin menjadi imam salat fardu? Bukan nggak boleh, kurang afdol, karena agamanya masih setengah. Itu begitu. Maka bukti ciri rumah tangga yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rumah tangga yang kelihatan setelah menikah ada buktinya. Apa bapak-bapak? Ada buktinya. Makanya tadi didoain mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu kagak gratis. Kagak gratis. Sakinah itu padanan katanya adalah sikin. Sikin itu artinya pisau yang sangat tajam, Pak. Jadi kalau di fikih itu zabbihu bisikin, potonglah hewan korbanmu dengan pisau yang tajam. Kalau kurang tajam, kesian binatangnya. Begitu juga kalau kita mau apa tuh, nidurin istri kita, kalau kurang tajam, beset apa kagak? Sallu ala Muhammad. Makanya kalau kita ngaji nikah itu an-nikahu lughatan ad-dhammu. Nikah itu secara bahasa adalah ad-dhammu, kumpul, numpuk. Tahu numpuk? Jadi kalau ada orang pengen nikah, berarti ada orang pengen numpuk, jamaah sekalian. Paham ini? Ngerti ini? Makanya disuruh numpuk, disuruh kumpul, disuruh kawin kalau udah mampu. Manis tata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau udah mampu kawin, ya kawin. Capung aja Pak, kawin Pak. Capung kawin. Saya lagi naik motor mau ngajar ke sini, ya, mau ngajar ke Al Husna waktu itu. Jalan di BKT, tahu-tahu saya hampir jatuh naik motor. Gara-gara muka saya diseruduk capung jarum. Capung jarum kecil banget, lagi naik motor nabrak muka celepot aja, hampir jatuh saya. La ilaha illallah. Begitu saya tegesin tuh capung jarum lagi numpuk, bapak-bapak sekalian. Lagi kawin. Jadi nikah itu artinya numpuk. Semuanya juga yang punya napas kawin. Ampe rerongo, tahu rerongo? Kiai tahu rerongo? Kalau tukang tape disingkap tuh ada yang kecil-kecil. Nah itu rerongo namanya. Itu salah satu kuasanya Allah. Rerongo aja kawin. Saya liatin ya Allah lagi beli tape. Rerongo numpuk jadi satu, berdua jadi satu. Padahal tuh ruhnya rerongo kayak apa? Begitu dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebatnya manusia, sehebat secerdasnya kita sebagai manusia, bikin ruhnya rerongo aja kagak bisa kita. Bener nggak? Rerongo halus banget, saya pikirin ruhnya kayak apa itu. Bener nggak? Kita bikin rerongo lah kagak becus kita. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sakinah itu maknanya
bahwa orang setelah menikah besok dia akan terpotong dengan pisau yang tajam. Paham ini? Kenapa dikatakan kepotong? Karena tadinya sebelum nikah hidupnya bebas. Betul Pak, betul? Ini Abang Hisam kemarin sebelum nikah duit 10.000 lah, jonjon dia. Tahu jonjon? Dia mampir ke tukang tukang burjo, bubur kacang ijo, duit 10.000. Dia pesen 5.000 bubur kacang ijo sama rokok 2 batang. Habis makan kacang ijo, rokok udah isep, lepus. Apa kata dia? Sorga punya gua. Sallallahu ala Muhammad. Tapi setelah nikah nggak bisa begitu. Belum nanti ada tuntutan menafkahi lahir batin, belum lagi ada tuntutan nafkah rizki, belum lagi nanti ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang dia pimpin. Namanya juga rumah tangga, bener nggak? Rumah yang ada tangganya. Saya cari Pak, istilah rumah tangga ini ternyata sumbernya itu dari daerah Padang yang rumahnya tinggi. Itu kalau mau naik pakai tangga banyak. Jadi rumah tangga. Ternyata rumah gadang itu simbol bahwa yang namanya tangga itu kan bergelombang, bener nggak? Sekarang bengkok, ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun, ntar turun, ntar naik. Berumah tangga pun seperti itu, maka dikatakan rumah tangga. Ntar ada nasi, ntar kagak, ntar tawa, ntar main cakaran, bener nggak? Itulah rumah tangga. Makanya orang yang sakinah, seberat apapun ujian rumah tangganya, sakinah, dia akan anteng dan tenang. Itu ciri orang yang rumah tangganya sakinah. Sallu ala Muhammad. Duit kagak ada, alhamdulillah. Duit banyak, wa syukrulillah. Jangan kayak perempuan sebelah sono. Ada duit abangku sayang, nggak ada duit bakya naik ke jidat. Ya, makanya saya bilang cari istri yang solehah. Lagi ngetren tuh istilah nyari bini yang 3 syarat dan dindun. Tahu dan dindun? Dan itu katanya nyari bini, nyari laki juga, bukan bini doang, pinter dandan. Bab kalau kita punya bini kagak pinter dandan, kita bawa ke kondangan, orang bakal komentar, Pak. Apa kata dia? Itu topeng barong siapa datang? Pakaiannya nggak nyetel atau kurang ngurus. Harus pinter dandan, bukan hanya pas dia pertama kawin, sampai selamanya itu bini kudu pinter dandan. Kadang-kadang bini sekarang ya Pak ya, kalau tiba kondangan doang cakep-cakep banget, kalau di rumah aja pakaian daster kagak diganti-ganti. Daster dicopot, digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung lagi, dipakai lagi, udah bau buat ketek. Ya bener gak? Daster 1 nitinya 8. Bagaimana kagak mau bener suami betah sama dia? Maka cari yang pinter dan yang solehah. Kalau kata kiai saya, istri yang solehah itu adalah istri yang kalau kita kasih duit belanja bulan ini, jawabannya begini Pak, Bang mohon maaf, duit belanja yang kemarin masih banyak Bang, itu buat abang aja. Ada di sini yang begitu? Ada kali bini yang ada di sini begitu bininya. Itu baru istri solehah tuh yang begitu tuh. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Jadi istri itu kudu pinter dandan. Ya. Jangan nyari bini yang dut. Dat itu gede adatnya. Asal kurang dikit ngambek. Nyari laki juga jangan dut. Punya laki kagak boleh salah dikit, mau ngadat mulu. Ya.
Ya. Ada di sini gitu. Ada. Ya, jangan ngadat mulu. Biar supaya berkah, hilangin datu dat didut ya. Dit itu artinya pedit. Laki nyari duit capek ya. Punya bini pelit banget, jajan ditakar 10.000 sehari. Gua kerja jauh ini neng, pakai sepeda aja biar sehat. Tuh. Sallallahu ala Muhammad. Begitu juga laki, jangan pelit sama bini. Walaupun nyari duitnya susah, serahkan semuanya buat istri. Adapun ente pengen jajan, minta sama bini. Bener gak? Iya, itu tunaikan dulu kewajiban hak nafkahnya, baru kalau ada sisa boleh. Jadi jangan-jangan kadang-kadang laki kantongnya ada 5 biji, yang di depan udah kasih, ini yang dapat 10.000 tuh ambil, padahal yang di belakang 50.000. Ada di sini yang begitu, banyak di sini yang begitu. Jangan pelit, pengen bini, punya bini cakep, tapi kagak pernah dikasih duit buat beli bedak. Ya, ngomel doang sama bini, lu perasaan gua kagak ada enak-enaknya dilihat, ya orang kagak pernah dibeliin bedak, dibeliin bedak pipa. Begitu dipakai dicium bangkis lakinya. Ya, bedak buat mayat jangan dipakai buat istri. Ya, itu kita cari bini yang salehah. Yang kemudian yang ketiga din, yang kedua din, nabi itu din agama. Orang dulu kalau nyari mantu pertama yang dilihat agamanya, dan itu perintah agama. Orang kalau nikah kagak nyari agama dijamin pasti berantakan rumah tangganya. Sallu ala Muhammad. Kapan orang dulu sering kalau kita lihat nyari mantu ya, begitu suaranya cakep udah dengerin azannya ya, baca Qur'annya qori, bener nggak guru? Benar. Asal baca maulidnya pulung dah. Ngerti pulung? Ngerti. Udah babanya udah kegembretan aja udah tong. Emang gua tahu lu orang susah, lu datang ke rumah gua aja, no anak gua. Tuh. Kayaknya jadi. Makanya zaman dulu banyak orang yang pinter agama kaya mendadak karena dipungut mantu, karena kesolehan agamanya. Dilihat mukanya dulu di terawang ada air mukanya, wudunya kagak ini. Kata Imam Ghazali, al-wujuhu maraya turika asrar al-baraya. Wajah itu adalah cermin kaca yang menggambarkan tentang kepribadian seseorang. Dari muka aja udah kelihatan. Ini bocah romannya air wudunya banyak ini. Biar kata kulitnya hitam, romannya enak aja ditegesin. Betul gak betul? Sallu ala Muhammad. Begitu dilihat ternyata wudunya, sholat duhanya, tahajudnya, ya, ngajinya, ya, berjamaahnya. Udah datang, lu datang aja dah. Lu kagak pakai baba maknya lu aja, lu datang kemari. Alhamdulillah. Ini orang tua sekarang kalau nyari mantu kan ditanya dulu. Lu kerja di mana, Tong? Hah? Online. Kerja di mana, Tong? Ya, Bang, saya sih kerja alhamdulillah di PT Astra. Bonus saya setahun tuh bisa 35 juta. Wa ilaha illallah, Tong. Kapan lu mau ngelamar anak gua? Tuh. Padahal agamanya belum tentu. Ya, maka kita disuruh cari tuh mantu yang ada agamanya. Orang kalau ada agamanya selamat, insya. Kalau ada agamanya berkah, insya dia akan membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir ya, ya, dunianya, boleh cari dunianya. Ya, misalnya si Anu kerjanya di ini, boleh nyari agama di dunia, tapi agama itu nomor dunia itu nomor 2. Pertama itu agama, lihat agamanya, biarin dah dia sih emang kerjaannya outsourcing atau dia cuman online, yang penting berkah. Sallu ala Muhammad. Doain anak mantu, doain berang ikhlas yang sering kita doain anak-anak kita biar rumah tangganya berkah. Jangan salah kalau baca doa. Kadang-kadang ya Allah saya doain anak mantu saya
biar supaya dia rezekinya basah aja. Bener kagak taunya kerjanya di tukang steam semprotan motor. Jangan. Ya Allah, saya pengen mantu anak saya biar supaya kerjanya kagak capek. Kekejek aja dapat duit, ya Allah. Bener jadi tukang jahit. Kekejek kakinya dapat duit begitu. Iya, doa yang benar yang ikhlas kita doain pokoknya. Orang tua doa, yang didoain doa, orang tuanya ibadah, orang tuanya ikhlas karena Allah, yang nikah ikhlas karena Allah, itu rumah tangga kita dijamin Pak dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngomong? Nabi kita Muhammad sallallahu. Kata Nabi kita, man nakahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayatullah. Siapa orang yang nikah karena Allah, yang nikahin karena Allah, istahaqqa wilayatullah, orang tersebut rumah tangganya berhak memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niat yang ikhlas. Kalau Abang Nabri sama Bu Wiwi saya kenal banget ya. Saya paham betul orangnya ikhlas, orangnya agamanya bagus, ya ngajinya rajin, insya Allah akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini pesan buat nganten baru sama nganten lama. Terakhir nih, pertama nganten baru, jangan lupa ntar malam pertama ada sholat sunnah dalam kitab Fawaidun Nikah. Itu ada keterangan, ini buat nganten baru, nganten lama maka gak udah berlaku. Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah zufaf. Apa tuh? Sholat sunnah zufaf itu malam pertama sebelum masuk ke dalam hutan. Itu ada sholat sunnah namanya sholat sunnah zufaf. Tujuannya apa? Pertama membersihkan, ya, membersihkan serta melindungi istrinya, keluarganya dari segala fitnah-fitnah pernikahan. Sallu ala Muhammad. Salat 2 rakaat, ajak berjamaah nih Abang Hisam. Orangnya ada apa kagak nih? Kagak ada. Entar dikirimin surat aja dah ya. Kasih tahu. Salat sunnah zufaf 2 rakaat, habis itu Mpok Wina si Endo dirangkul deh tuh. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Pegang apa namanya jidatnya, rebain, baca ya Raqib ya Raqib ya Raqib, begitu. Ada lagi sunat tambahannya, air kembang cepretin, bacain sholawat di pojok-pojokan. Lah, Islam tuh mengatur detail jamaah sekalian, biar supaya keturunannya jadi orang yang soleh. Dimulai dari bikinnya. Ini kadang-kadang adonan baru timbang diulek-ulek udah diceburin ke minyak. Anturan bikin kue pisang jadi kue pastel. Bener nggak? Ada adabnya. Berdoa dulu. Ini pada apa makanya doanya nih? Oh, kali kagak apa lagi. Kan udah saya ajarin di musola sering biar supaya kagak lupa. Kenapa jamaah begitu? Kalau kita kagak pakai diadonin yang bareng tanak, itu dikatakan dalam kitab Jam'ul Qurratin, itu nanti setan nemplok di ujung helm laki-lakinya, ngikut bantuin, ikut investasi dalam pekerjaan malam itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan teragak-ragak. Baca doa sholat sunnah dulu, kalau perlu habis didoain begitu, jangan lupa ratib, baca tabarok, baca yasin, waqiah, maghrib habis itu. Sallu ala Muhammad. Jadi baca tuh ya, jangan lupa. Ini sholat sunnah hanya buat nganten baru, yang udah nganten lama maka agak. Ntar pulang ke rumah nyalo sini lu udah sembahyang belum? Lu ambil wudhu sono. Sembahyang mau sholat apaan bang? Sholat sunnah zufaf. Ustaz gue baru denger bang sholat sunnah zufaf ya. Maren ketinggalan. Yang belum anak cucu kita kasih tahu biar rumah tangganya mendapat perlindungan dari segala fitnah pernikahan dan rumah tangga. Sallu ala Muhammad.
Ya makanya kadang-kadang kita jangan nyalain anak mulu. Kalau anak kita susah dibilangin, kadang-kadang mulut kita terlepas, nggak boleh. Bangsa anak set. Iya, lembikinnya juga begitu dibantuin setan. Bener pak kagak? Iya, ini kadang-kadang kita nyalain anak mulu. Kita lupa. Bangsa anak samber kagak boleh pak. Kita sama anak, sebenci-bencinya kita sama anak, nggak boleh keluar sumpah serapah dalam lisan kita, karena doa yang dari orang tua yang begitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain yang baik-baik. Emang bener banget lu jadi anak? Gua kata juga apa, emang soleh banget lu jadi anak? Dibilangin begini begono mulu. Biar jadi doa ditukar kalimatnya. Yang kedua, buat nganten lama. Nah ini, kalau hidup pengen bahagia berkah, yang pertama syaratnya kata Nabi itu cuman satu, apa? Jangan tinggalin sholat fardu 5 waktu, usahakan tambahin dengan berjamaah di musola dan masjid. Sallu ala Muhammad. Ini harga mati jamaah. Orang kalau nggak jamaah sholatnya atau sholat fardunya, ini ibarat bumbu rumah tangga itu sayur asem kagak dikasih garam. Kira-kira makannya bagaimana? Sayur asem juga. Rezekinya berkah atau tidak? Tapi dikurangin volumenya. Anturan 500.000 cuman 10.000 dapatnya. Sama-sama dapat rezeki. Makanya buktiin Abang Hisam sama Powina habis berumah tangga, agamanya sempurna. Lihat ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, berarti sakinah mawaddah warahmah tidak dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh, wah Abang Hisam langsung terhintar. As-salatu khairum minan naum. Ya, siapa ini? Mantunya Bang Nabri. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Ya, nanti buktikan kesempurnaan agama kita, termasuk kita yang sudah menjadi bapak rumah tangga. Ya, jangan kita rubah dah. Kata Nabi, iza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sholat. Nabi itu kalau ada urusan ceklik dalam rumah tangganya, susah, ada ujian, pusing, rungsing, gelisah, sholat. Nabi selalu sholat. Makanya manusia yang paling banyak sholatnya itu baginda Nabi besar kita Muhammad. Dikatakan hatta marot kodamai, sampai mata kakinya bengkak merah. Itulah baginda Nabi besar kita Muhammad. Nah kita Nabi bukan, apa bukan, mau sembahyang rada susah. Jangankan boro-boro nambah, ya boro-boro duha, boro-boro tahajud, yang fardu aja bolos mulu. Kata malaikat, gue bingung nih orang kalau nonton bola kuat banget. Padahal kalau dipakai tahajud cuma 10 menit. Ngongkong beli kacang, beli apa lagi, kopi sampai 2 lang. Ya giliran aja asal azan subuh terhin letak-letak, udah. Ada sini begitu? Banyak. Nah, nyaut itu orangnya. Sallu ala Muhammad. Baik jamaah sekalian, jadi intinya sholat. Bahkan orang kalau rumah tangga nggak sholat, ninggalin sholat fardu, kasih tahu anak cucu kita. Kita wajib barah pak, walaupun dia bukan kewajiban kita lagi, dia sudah berumah tangga. Tapi kalau kita liatin nih bocah, gue liatin mukanya agak pernah basah ini, omelin, ingetin. Ada kewajiban kita sebagai orang tua untuk menambah, mengingatkan anak cucu kita. Lu kalau kagak sembahyang, rezeki lu banyak jadi dikit. Karena dikatakan oleh Nabi begitu, orang yang tidak ibadah, rizkinya banyak, maka akan dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang tua dulu, penghasilannya setahun sekali nyawa, tapi anak 12 kagak pernah dengar ngeluh sama orang lain urusan dunia. Betul gak betul? Tapi anak sekarang kerjanya di Astra, bonusnya 35 juta, dilawan susu sama anaknya aja ngeluh mulu. Betul gak betul? Apanya yang kurang? Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doain Abang Hisam dan Powina. Saya tahu nih anak baik-baik dua-duanya ya. Bapaknya juga saya kenal betul ya, ibunya ya, orang baik-baik insya Allah.
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan lahir dari keduanya anak yang soleh dan solehah. Kalau perlu jadi ulama, kalau karena bapaknya suka dengan ulama, nyainya suka dengan ulama, mudah-mudahan ini terlahir dari sini orang-orang yang menjadi penerus para alim ulama. Kita doain rumah tangganya biar berkah, rumah tangganya biar selamat, biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, biar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala kulli hada bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada, mudah-mudahan baik, bermanfaat buat kita semua. Itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan yang kurang-kurang ada salah kata, itu datangnya dari khilaf saya pribadi, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallaha nasta'in wa huwa khairul mu'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.